Selamat sore. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan final project kami yang mengambil studi kasus, yakni pembayaran pos digital berwajib berbasis web. Jadi sebelum mulai presentasi kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Isyanda Pratama dengan NPM 207. Saya Benter Segara Buana dengan MP Mayer 227. Saya Mika Maulus Barapat dengan NPM Mahir 199. Saya Beremerik Bangun dengan nomor NPM terakhir 214. Saya Paulian Nurwazaki dengan NPM akhir 222. Jadi buat kami mengambil studi kasus final project ini. Jadi kami telah melakukan wawancara dengan salah satu pemilik kos di Rungkut Surabaya. Jadi kami menemukan bahwa pengecekan bukti transfer itu masih dilakukan secara manual melalui aplikasi pesan. Selanjutnya, rekapitulasi pembayaran juga masih dicatat secara manual. Lalu pengecekan mutasi rekening juga dilakukan secara berkala. Proses-proses ini merupakan proses yang tidak efisien, menyulitkan pemantauan status pembayaran, dan juga meningkatkan risiko keterlambatan serta miskomunikasi dengan penyewa. Jadi melihat dari permasalahan ini, kami mengusulkan sebuah solusi yakni sistem manajemen kos digital berbasis web. Jadi tujuan dari sistem ini adalah untuk mengotomatisasi dan menyederhanakan alur pembayaran, mulai dari penagihan, pembayaran, hingga rekapitulasi oleh pemilik kos. Dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat mengurangi beban administratif pemilik, meningkatkan kedisiplinan penyewa, dan menciptakan transparansi data bagi kedua pihak. Jadi selanjutnya untuk fitur-fitur dan demonya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu untuk fitur login, pertama masukkan email, misal email segarabuana212@gmail.com, lalu kata sandinya saya bentar. Lalu tipe usernya pemilik kos. Lalu untuk login si pemilik kosnya administrator, lalu emailnya pekandikos@gmail.com. Kata sandinya akan diajar. Masuk. Lalu misal lupa kata sandi, masukkan email, misal segarabuana212@gmail.com. Lalu kata sandi baru. Sekarang buana, lalu dikonfirmasi. Sandi. Setelah sandi berhasil diubah, kembali ke login page, lalu masukkan kata sandi yang baru. Ini emailnya, kata sandinya segarabuana. Itu pemilik kos. Lalu untuk misal mau daftar pemilik kos, masukkan nama lengkap. Misal Darman Derajat Darman Wilawat Mulai telepon selatan video yang akan dibilang banyak akan maksudnya misal email pos
Jangan kos online. Ini caranya jalan lain dan lomba 7 besar. Lalu dekat. Ini sudah tersimpan. Ini sampai wajib. Online instant download. Terus kedua akun voice. Bisa akun start voice. Start. Dan melanjutkan dari teman saya akan menjelaskan untuk bagian dari fitur-fitur untuk admin dan juga user. Pada tampilan pertama ini merupakan dashboard atau page dari admin, di mana ketika admin atau pemilik kos itu telah masuk ke akunnya, maka akan menampilkan sebuah dashboard, di mana pada dashboard ini akan menampilkan statistik dari total kamar dan juga total kamar yang terisi. Dan akan menampilkan income selama bulan Juni dan yaitu pada bulan ini dan income pada bulan lalu. Lalu pada bagian kiri akan menampilkan riwayat pembayaran uang kos yang telah dibayar beserta nama yang telah membayar. Lalu pada bagian manage, di sini dapat mengatur seperti pada bagian data penyewa kos ini dapat melihat daftar penyewa kos yang menyewa berupa data lengkap dari yang tersedia. Lalu pada data kamar, akan melihat daftar atau list berupa kamar yang tersedia seperti kamar A1 sampai dengan C5. Lalu pada bagian pendaftaran akan menampilkan untuk pendaftaran penyewa kos dan penambahan kamar jika kos terdapat renovasi, dan ini diatur oleh pemilik kos. Lalu kita akan lanjut ke bagian user atau pet user. Post brief. 3. Dan ini merupakan tampilan jika user telah memasukkan email beserta dan juga password yang telah diatur oleh pemilik kos, di mana pada bagian beranda atau bagian dashboard ini menampilkan seluruh data lengkap yang dimiliki oleh user atau penghuni kos, di mana seperti nama lengkap, username, nomor kamar yang ditempati, nomor telepon pribadi, email, dan juga tanggal masuk. Lalu pada bagian tagihan akan menampilkan tagihan bulanan yang secara otomatis sistem dari website ini akan menagih ke user, di mana pada bagian tagihan ini menampilkan bahwa pada bulan Juni itu belum dibayar. Lalu pada bagian pembayaran, di sini menampilkan cara pembayaran dan juga
pada bagian di atas itu merupakan tagihan, ada tampilan atau message berupa tagihan aktif sebesar 900.000 yang jatuh tempo pada 16 Juni 2025. Dan di sini terdapat 6 metode pembayaran. Lalu pada bagian riwayat akan menampilkan total pembayaran yang telah user atau penghuni kos itu bayar, dan juga tagihan tepat waktu. Lalu pada bagian di bawahnya itu merupakan sebuah filter, di mana sesuai filter yang ada itu dapat membedakan atau memfilter atau menyaring data pada riwayat. Pada bagian ini menampilkan bahwa pada bulan April dan juga Mei, penghuni kos telah membayar. Ya. Sorry, ini gue. Sorry, udah dong. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke page admin. Nah, page admin kita yang pakai yang login admin kayak yang tadi. Kita email pakai paandikos.com@gmail.com dan passwordnya. Nah, kita tipe usernya kita pilih yang administrator. Nah, setelah kita masuk, nah di page awalnya di dashboardnya awalnya ada di atas tengah itu ada nama kosannya yang udah diregister. Misalnya di sini ada kos Pak Andi. Nah, terus di bagian kiri ada statistik kosannya, ada total kamarnya ada berapa, dan yang sudah terisi itu ada berapa. Lalu di bawahnya juga ada pendapatan untuk 2 bulan terakhir, jadi yang bulan kemarin dan 2 bulan yang lalu. Misalnya di sini contohnya di Juni 2025 ada 2.750.000 dan bulan lalu 900.000. Nah, lalu di sebelah kanan ada aktivitas terkini atau history ya. Ini untuk menjelaskan apa yang barusan terjadi. Misalnya Brian Benedict bangun barusan saja membayar ruang kosan gitu. Jadi di tanggal 1 Juni 2025 ada dia membayar sebanyak 950.000 dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bagian manage. Manage ini ada data penyewa kos, ada data kamar, dan untuk pendaftaran untuk penyewa kos tenda kamar. Di sini ada di data penyewa kos, bisa dilihat ada namanya, ada dia di kamar yang mana, nomor telepon dia. Ini jatuh tempo, ini maksudnya deadline terakhir pembayaran. Jadi misalnya Bentar Segara Buana terakhir bayar itu harus 16 Juni 2025. Nah, tanggal bayar itu kalau dia sudah bayar itu kapan dia bayarnya untuk bulan ini. Nah, yang Brian Benedict bangun itu sudah bayar dan itu 1 Juni 2025. Sedangkan Bentar Segara Buana kan belum bayar. Jadi itu ada stripnya. Nah, di mana ini kan ada status bayar sudah bayar atau enggak belum bayar. Nah, kalau belum bayar ada penjelasannya. Kalau udah lewat berapa hari atau belum bayar dan itu belum melewati jatuh temponya, belum melewati maksimal pembayarannya. Lalu selanjutnya juga ada tanggal bayar berikutnya, yaitu untuk bulan-bulan selanjutnya untuk pembayarannya. Jadi misalnya Brian Benedict bangun, selanjutnya bayar di tanggal 6 Juli tahun 2020. Terus di sampingnya bisa juga untuk diupdate status pembayarannya. Apakah udah bayar, belum bayar, atau enggak belum bayar tapi udah lewat berapa hari.
Nah, selanjutnya ke data kamar. Nah, data kamar ya mirip dengan data penyewa kos, tapi ini untuk kamarnya. Misalnya untuk kamar A1 harga sewanya berapa dan yang lagi menghuni kamar itu siapa. Misalnya di kamar A1 itu lagi diisi Brian Benedict Bangun, sedangkan di kamar B4 masih kosong. Jadi nggak ada, jadi tulisannya kosong. Untuk pendaftaran selanjutnya. Ya, di pendaftaran ini bisa mendaftar penyewa kos atau nggak penambahan kamar atau jika misalnya ada renovasi atau penambahan kamar seperti itu. Nah, untuk mendaftar penyewa kos kita awali dengan nama penyewa. Misalnya nama penyewanya. Yang sebutin. Oke. Nama penyewanya Udin Simanjuntak. Nah, terus kita bisa masukin kamar, dan ini kamar yang sudah didaftarkan di penambahan kamar dan juga yang masih kosong. Dan ini ada B4 dan B5, kita masukin B4 aja. Nah, username untuk penyewa kosannya ya. Untuk nanti kalau dia mau login di website ini, username-nya misalnya Udin 123. Nah, untuk phone number-nya 0811 2233 4. Kurang ada 56. Emailnya terus masukin emailnya Udin Simanjuntak 01@gmail.com. Nah, passwordnya itu untuk password username jika dia pengen login ke akun page penyewa kosnya, misalnya passwordnya 1 sampai 8 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kalau udah, kita bisa tinggal submit. Setelah submit itu pasti akan keregister di daftar penyewa. Pas 3. Ya maaf, tadi ada kesalahan jadi. Ya kalau kita mau daftar penyewa kos ya, kita dimulai dengan nama penyewanya. Ya, nama penyewanya misalnya Udin Simanjuntak. Kamarnya ini opsinya itu yang masih kosong dan yang sudah terdaftar di penambahan kamar. Jadi misalnya kita Udin Simanjuntak di kamar B4. Nah, username-nya itu untuk kalau si Udin untuk kalau mau login di page penyewa. Nah, misalnya Udin 123. Phone number-nya untuk nomor telepon dia, misalnya 0811223344. Ya, emailnya Udin Simanjuntak 01. Passwordnya ini untuk password dia, untuk kalau mau login di page penyewa yang kayak tadi. Passwordnya misalnya 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7. Kita submit. Kita lihat di data penyewa kos. Oh ya, misalnya nah ini ada di paling bawah ada Udin Simanjuntak di kamar B4, nomor teleponnya kayak tadi. Jatuh temponya itu karena pendaftarannya hari ini. Nah, jadi jatuh temponya 24 Juni dan karena dia belum bayar, jadi ya begitu. Nah, belum bayar, tanggal bayar berikutnya itu karena belum bayar jadi tetap 24 Juli dan nanti kita bisa update status pembayarannya. Nah, kalau kita lihat di data kamar B4 yang tadinya kosong, jadi penghuninya ada si Udin Simanjuntak.
Nah, untuk selanjutnya kalau mau ada misalnya ada renovasi penambahan kamar atau gimana, kita bisa penambahan kamar, misalnya nomor kamarnya C6. Harga kamarnya 750.000. Kalau kita submit, untuk kamarnya sekarang ada C6. C6 harga 750.000 dan tidak ada penghuni, yaitu kosong. Ya, sekian dari Beca. Selanjutnya mungkin di sini saya ingin mendemokan yang page usernya. Jadi pertama dimulai dari login page-nya. Di sini misal saya login untuk user yang ini. Usernya adalah penghuni kos. Kalau kita login, maka dia akan masuk. Untuk berandanya sendiri yaitu si profil penghuni kos itu sendiri. Jadi misal saya masuk ke tagihan. Nah di sini terdapat tagihan bulanan ya, tagihan bulan Juni yang belum dibayar. Dan kalau kita masuk ke page pembayaran juga dia itu akan terekam di sini. Jadi ada tagihan aktif Juni 900.000, jatuh temponya 16 Juni yang sudah lalu. Jadi misal di sini saya ingin melakukan pembayaran. Di sini saya misalkan pilih metodenya adalah dana, lalu saya klik bayar sekarang. Nah, maka dia akan muncul invoice seperti ini. Jadi page pembayarannya, nama penghuninya siapa, nomor kamarnya, jumlah bayarnya berapa, tanggal bayarnya 24 Juni yaitu hari ini. Lalu di sini adalah nomor rekening dari ownernya. Terus setelah kita kirim bukti transfer pembayarannya. Jadi nantinya dia itu akan mengirim otomatis mengarahkan usernya ke nomor dari si ownernya. Nah setelah nantinya, oh ya, setelah itu nantinya setelah mengirim bukti pembayaran maka nanti tinggal dialihkan ke admin. Jadi misalkan nanti adminnya lah yang akan mengupdate status pembayarannya. Jadi misal saya kembali ke admin tadi untuk mengupdate status pembayarannya, yaitu yang ini. Nah, update status pembayaran, maka dia yang tadinya kolomnya berwarna merah, barisnya yang berwarna merah menjadi berwarna hijau. Dan kalau kita kembali lagi ke ini, oops. Kita lihat, nah maka tagihannya sudah hilang karena sudah diupdate status pembayarannya oleh sang owner. Nah, kalau kita ke pembayaran, maka tagihan aktifnya tidak ada tagihan yang belum dibayar bulan ini ya. Lalu kalau kita lihat riwayat pembayaran, nah di sini dia dia menambahkan tagihan yang tadi baru saja kita tambahkan, yaitu tagihan Juni. Dan karena tadi nunggak ya beberapa hari, maka di sini statusnya terlambat. Dan ada yang tepat waktu juga. Di sini kita juga bisa filter. Jadi semua tahun, misal 2025 ya di sini. Misal terus lalu bulannya, misal Januari itu nggak ada. Misal Mei, nah itu ada tagihan Mei, tagihan Juni, tagihan April. Ini juga ada harusnya. Yang ini belum versi. Dan di sini ada juga info total pembayarannya. Jadi karena si user ini tuh tagihan tiap bulannya itu 900.000 dan ada 3 tagihan yang sudah dibayar, maka total yang dibayarnya adalah 2.700.000. Lalu tagihan terlambatnya ini bisa dilihat
ada 1 dan tagih untuk waktunya ada 2, sementara total pembayarannya ada 3. Lalu fitur selanjutnya yaitu kita juga bisa mengedit profil si penghuni kosnya. Jadi tinggal klik di sini. Nah, ini adalah password yang sudah di-hash ya. Misal saya ingin ini, saya ingin ubah passwordnya menjadi misal Serendibona 227. Lalu saya simpan. Nah, kalau saya logout, saya login lagi, lalu saya gunakan password yang lama. Ups. Nah, dia akan lagi gagal email atau password salah. Tapi kalau saya gunakan password yang baru, misal di sini kita masukin sandi yang baru, segera buana 227 seperti yang tadi, punya penghuni kos, masuk, nah sudah bisa. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja demo dari page usernya. Jadi selanjutnya ini akan menjelaskan jadi selanjutnya kami akan menjelaskan kontribusi pada GitHub repository. Jadi mulai dari saya dulu. Jadi di sini saya komit pada Juni yang keempat untuk membuat page login dan sign up. Selain itu saya juga yang membuat jurnalnya. Kemudian untuk kontribusi teman saya akan dilanjutkan oleh masing-masing. Ya, untuk saya sendiri, untuk kontribusi saya, jadi di sini saya yang buat reponya pertama kali, lalu saya juga buat login page-nya sebelum akhirnya nantinya diupdate sama teman saya. Lalu saya juga yang nambah-nambahin file atau istilahnya merapikan file-file yang saya buat. Jadi di sini ada file config, ada saya nambahin database-nya. Ya, lalu saya juga yang upload file controllernya, terus view-nya, modelnya, eh, dan lain-lain. Jadi untuk dalam pembuatan web sendiri, peran saya yaitu saya yang mengatur bagian back-end-nya. Seperti itu. Lalu untuk peran saya, tolong share screen dong, Ben. Lalu untuk peran saya di sini, tolong di bawah. Pada bagian ini saya berperan untuk membuat page atau front end dari tampilan user.
di mana pada bagian file ini yang telah saya upload pada 4 Juni. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Teman-teman saya yang selanjutnya di sini ada Fauzan Indarwan. Jadi beliau ini yang mengupload file database ya, database. Jadi beliau itu yang membuat database-nya, merancang database-nya. Lalu yang terakhir, kontributor terakhir yaitu ada Mika Maurits. Eh, Beliau itu mengupload file ini, front end. Untuk dalam pembuatan webnya sendiri, beliau itu yang berperan dalam pembuatan atau perancangan ya pembuatan tampilan untuk page admin. Jadi beliau yang merancang front end untuk page admin seperti itu. Jadi sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Terima kasih.